Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tata cara pengisian SPT tahunan 1771 Badan untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah perpajakan lanjutan. Perkenalkan, saya Aisyah Aulia dengan NIM 63231067. Perkenalkan, saya Melani Elianti dengan NIM 63231147. Perkenalkan, nama saya Sitowatija dengan NIM 63231312. Perkenalkan, nama saya Melia Firnanda dengan NIM 63230924. Perkenalkan, nama saya Desa Fitriatuan dengan NIM 63230943. Berikut data wajib pajak: nama PT Kertas Jaya, NPWP 0123456785210000. Jenis usaha perdagangan Direktur Aditya, NPWP Direktur 067561235521000. Periode pembukuan 0112 1212. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 108 Purwokerto. Susunan pengurus PT Kertas Jaya. Direktur nama Aditya, NPWP 067561235521000. Alamat Jalan Mawar nomor 5 Purwokerto. Komanditernya nama Amira, NPWP tidak ada. Alamat Jalan Melati nomor 10 Purwokerto. Penyertaan modal nama Aditya, NPWP 067561235521000. Alamat Jalan Mawar nomor 5 Purwokerto. Nominal 300 juta rupiah. Nama Amira, NPWP tidak ada. Alamat Jalan Melati nomor 10 Purwokerto. Nominal 200 juta rupiah. Data pembayaran pajak PPh pasal 22. Objek pajak PPh sebesar 30 juta rupiah. PPh pasal 22 450.000 rupiah. PPh pasal 25 Januari sampai dengan Maret sebesar 300.000 rupiah. April sampai dengan Desember 1.800.000 rupiah. Total PPh 25-nya yaitu sebesar 2.100.000 rupiah. Pemungutan PPh pasal 22, nama Bendahara Instasi X, NPWP 001345654521000. PPh pasal 21 atas gaji karyawan tidak ditanggung perusahaan sehingga 31 Desember 2012 tidak ada hutang PPh pasal 21 masa Desember 2012. SPT masa Desember 2012 status lebih bayar sebesar 10 juta rupiah sehingga terdapat PPN dibayar di muka sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Tahun pajak 2012, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. NPWP 0123456785210000. Nama wajib pajak PT Kertas Jaya. Kelompok atau jenis harta. Harta berwujud kelompok pertama yaitu komputer, bulan atau tahun perolehan Januari 2010, harga perolehan sebesar 3.500.000, nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 1.750.000, metode penyusutan atau amortisasi komersialnya menggunakan garis lurus dan fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar 875.000. Kedua yaitu mesin ketik bulan atau tahun perolehan Januari 2010, harga perolehan 500.000, nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 250. Metode penyusutan atau amortisasi komersial menggunakan garis lurus, fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar 125.000. Yang ketiga yaitu meja kursi bulan atau tahun perolehan Januari 2010, harga perolehan 2 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 1 juta,
Metode penyusutan atau amortisasi komersial menggunakan garis lurus, fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp500.000. Yang keempat yaitu almari arsip, bulan atau tahun perolehan Januari 2010. Harga perolehan sebesar Rp1.500.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar Rp750. Metode penyusutan atau amortisasi komersial menggunakan garis lurus, fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp375.000. Yang kelima yaitu sepeda motor, bulan atau tahun perolehan Januari 2010. Harga perolehan sebesar 14 juta. Nilai sisa buku fiskal tahun ini sebesar 7 juta. Metode penyusutan amortisasi komersial menggunakan garis lurus, fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar Rp3.500.000. Kelompok kedua yaitu mobil, bulan atau tahun perolehan Januari 2010. Harga perolehan sebesar 80 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar 60 juta. Metode penyusutan amortisasi komersial menggunakan garis lurus, fiskal menggunakan garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar 10 juta. Total aktiva harga perolehan yaitu sebesar Rp101.500.000. Total aktiva nilai sisa buku fiskal awal tahun sebesar Rp70.750.000. Jumlah penyusutan fiskal sebesar Rp15.375.000. Jumlah penyusutan komersialnya yaitu sebesar Rp15.375.000. Selanjutnya yaitu tabel koreksi fiskal PT Kertas Jaya tahun 2012. Yang pertama ada peredaran usaha sebesar Rp843.339.906. Harga pokok penjualan saldo awal sebesar 100 juta, pembelian sebesar 750 juta. Saldo awal ditambah pembelian menjadi tersedia dijual sebesar 850 juta. Persediaan akhir yaitu 100 juta. Harga pokok penjualan dihasilkan dari tersedia dijual dikurangi persediaan akhir sebesar 750 juta. Laba bruto usaha dihasilkan dari peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan menjadi Rp93.339.906. Biaya administrasi dan umum. Di sini terdapat biaya gaji pegawai tetap sebesar Rp29.500.000, biaya penyusutan sebesar Rp15.375.000, biaya alat tulis kantor sebesar Rp2.350.000, biaya seragam karyawan sebesar Rp5.450.000, biaya perjalanan dinas sebesar Rp3.250.000, biaya sumbangan sebesar Rp1.500.000, biaya sewa gedung kantor sebesar Rp4.500.000, biaya telepon dan listrik sebesar Rp3.456.200. Total semua biaya yaitu sebesar Rp65.381.200. Adapun laba atau rugi neto usaha dihasilkan dari laba bruto usaha dikurangi total biaya menjadi Rp29.958.706. Pendapatan dan biaya lain-lain. Ada pendapatan bunga tabungan sebesar Rp1.532.500 dan pajak bunga tabungan sebesar minus Rp306.500. Total pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp1.226.000. Laba neto dihasilkan dari laba atau rugi neto usaha ditambah total pendapatan dan biaya lain-lain sebesar
Rp29.184.706. Di kolom selanjutnya yaitu ada koreksi fiskal positif dan negatif. Yang masuk ke dalam koreksi fiskal positif yaitu biaya seragam karyawan sebesar Rp5.450.000, biaya sumbangan sebesar Rp1.500.000, dan pajak bunga tabungan sebesar Rp306.500. Adapun koreksi fiskal negatifnya yaitu pendapatan bunga tabungan sebesar minus Rp1.532.500. Laba rugi fiskal didapat dari laba rugi komersial ditambah koreksi fiskal positif dikurangi koreksi fiskal negatif. Mendapatkan peredaran usaha sebesar Rp843.339.906. Begitupun seterusnya sampai laba bruto usaha yang dihasilkan sebesar Rp93.339.906. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum. Di bagian biaya-biaya ada yang termasuk koreksi fiskal positif, yaitu biaya seragam karyawan. Di sini kami menggunakan rumus laba rugi komersial dikurangi koreksi fiskal positif ditambah koreksi fiskal negatif menghasilkan sebesar Rp0. Begitupun biaya sumbangan menggunakan rumus yang sama menghasilkan Rp0. Total biaya laba rugi fiskal yaitu sebesar Rp58.431.200. Laba atau rugi neto usaha pada laba rugi fiskal didapat dari laba bruto usaha Rp93.339.906 dikurangi total biaya sebesar Rp58.431.200 menghasilkan laba rugi neto usaha sebesar Rp34.908.706. Selanjutnya ada pendapatan dan biaya lain-lain yang masuk ke dalam koreksi fiskal positif dan negatif. Pendapatan bunga tabungan masuk ke dalam koreksi fiskal negatif yaitu sebesar minus Rp1.532.500. Pendapatan bunga tabungan masuk ke dalam koreksi fiskal positif yaitu sebesar Rp306.500. Maka laba neto koreksi fiskal sebesar Rp34.908.706. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak PT Kertas Jaya. Laba neto fiskal sebesar Rp34.908.706. Penghasilan kena pajak sebesar Rp34.908.000. PPh terutang Rp34.908.000 dikali 25% dikali 50% menghasilkan Rp4.363.500. Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp450.000 ditambah PPh pasal 25 sebesar Rp2.100.000 menghasilkan Rp2.550.000. PPh kurang bayar dihasilkan dari PPh terutang dikurangi kredit pajak yaitu sebesar Rp1.813.500. Angsuran PPh pasal 25 PPh terutang sebesar Rp4.363.500 dikurangi PPh pasal 22 Rp450.000 dikurangi PPh pasal 23 0 menghasilkan dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp3.913.500. Angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp3.913.500 dibagi 12 sama dengan Rp326.125. Laba neto komersial atau laba neto komersial tahun 2012, laba neto usaha sebesar Rp29.184.706
dikurangi PPh terutang sebesar Rp4.363.500 menghasilkan total laba neto komersial tahun 2012 sebesar Rp24.821.206. Neraca PT Kertas Jaya per 31 Desember 2012. Di sini terdapat aktiva dan pasifa. Jumlah aktiva lancar sebesar Rp661.028.226. Jumlah aktiva tetap sebesar Rp55.375.000. Maka total aktiva sebesar Rp716.403.226. Kemudian jumlah hutang sebesar Rp67.013.500. Maka total pasifa sebesar Rp716.403.226. Lampiran khusus 8A2 Perusahaan Dagang SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Transip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2012 NPWP 012345678521.000. Nama wajib pajak PT Kertas Jaya. Elemen dari neraca yang pertama kas dan setara kas. Di sini dari neraca kas ditambah bank. Kemudian piutang usaha pihak ketiga dari piutang dagang sebesar 240 juta. Persediaan sebesar 100 juta. Kemudian aktiva lancar lainnya dari neraca PPN dibayar di muka. Aktiva tetap lainnya sebesar Rp101.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp45.125.000, maka jumlah aktiva sebesar Rp716.403.226. Kemudian hutang pajak di sini dihasilkan dari hutang PPh pasal 25 Desember 2012 sebesar 200, kemudian hutang PPh pasal 29 sebesar Rp100.813.500. Kemudian hutang bank sebesar 65 juta, modal saham sebesar 500 juta. Kemudian laba ditahan tahun-tahun sebelumnya dihasilkan dari laba ditahan sampai dengan 2011 sebesar Rp155.568.520 dikurangi dividen sebesar 30 juta. Kemudian laba ditahan di tahun ini sebesar 24.821.206. Maka jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp716.403.226. Yang kedua, elemen dari laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan bersih sebesar Rp843.339.906. Pembelian sebesar Rp750 juta. Kemudian saldo barang dagang awal sebesar 100 juta, kemudian saldo barang dagang akhir sebesar 1 juta. Kemudian harga pokok penjualan dihasilkan dari pembelian ditambah saldo barang dagang awal dikurang saldo barang dagang akhir sebesar 750 juta. Laba kotor penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan sebesar Rp93.339.906. Kemudian beban umum dan administrasi sebesar Rp65.381.200. Kemudian laba usaha dihasilkan dari laba kotor dikurang
beban penjualan dikurang beban umum dan administrasi sebesar Rp27.958.706. Kemudian penghasilan atau beban lain sebesar Rp1.226.000. Kemudian laba atau rugi sebelum pajak penghasilan dihasilkan dari laba usaha ditambah penghasilan lain atau beban lain ditambah bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi sebesar Rp29.184.706. Kemudian beban manfaat pajak penghasilan sebesar Rp4.363.500. Kemudian laba rugi dari aktivitas normal dihasilkan dari laba rugi sebelum pajak penghasilan dikurang beban atau manfaat pajak penghasilan sebesar Rp24.821.206. Kemudian laba rugi sebelum hak midritas dihasilkan dari laba atau rugi dari aktivitas normal ditambah pos luar biasa sebesar Rp24.821.206. Kemudian laba bersih sebesar Rp24.821.206. Selanjutnya lampiran 6 terdiri dari daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kedua, daftar utang dari pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, ada daftar piutang kepada pemegang saham dan perusahaan afiliasi. Untuk pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dimulai dari mengisi tahun pajak, yaitu tahun 2012. Selanjutnya dengan mengisi identitas, ada NPWP 01234567852100. Selanjutnya mengisi nama wajib pajak, yaitu PT Kertas Jaya. Yang ketiga ada periode pembukuan 0112 sampai dengan 1212. Selanjutnya untuk bagian A, B, dan C kita kosongkan karena tidak ada di soal. Selanjutnya lampiran 5 terdiri dari daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. 2. Daftar susunan pengurus dan komisaris. Cara pengisiannya sama seperti sebelumnya, yaitu mengisi tahun pajak terlebih dahulu, lalu mengisi identitas. Untuk bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama ada Aditya, alamat Jalan Mawar nomor 5 Purwokerto, NPWP 0671235521.000 dengan jumlah modal disetor sebesar Rp300 juta dengan persentase 60%. Mendapatkan dividen sebesar Rp18 juta. Yang kedua ada Amira, alamat Jalan Melati nomor 10 Purwokerto, NPWP tidak ada, dengan jumlah modal disetor Rp200 juta dengan persentase 40%, menghasilkan dividen Rp12 juta. Jumlah bagian A dengan jumlah modal disetor sebesar Rp500 juta dengan persentase 100%. Jumlah dividen yaitu Rp30 juta. Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama ada Aditya, alamat Jalan Mawar nomor 5 Purwokerto, NPWP 067612355521.000. Jabatan Direktur. Yang kedua ada Amira, alamat Jalan Melati nomor 10 Purwokerto, NPWP tidak ada, jabatan sebagai komanditer. Selanjutnya lampiran 4 diisi dengan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Cara pengisiannya sama seperti sebelumnya, yaitu mengisi tahun pajak terlebih dahulu, lalu mengisi identitas. Untuk bagian A, PPh final, yang pertama ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN dengan dasar pengenaan pajak diambil dari pendapatan bunga tabungan, yaitu sebesar Rp1.532.500 dengan tarif 20%, sehingga PPh terutang Rp306.500. Untuk pengisian nomor 2 hingga nomor 13 kita kosongkan karena tidak ada datanya. Jadi jumlah bagian A sebesar Rp306.500. Untuk bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan. Untuk penghasilan brutonya kita nolkan karena kita tidak mendapatkan bantuan atau sumbangan. Dan untuk nomor 2 hingga nomor 6 sama, kita nolkan, sehingga jumlah bagian B yaitu 0. Selanjutnya lampiran 3, yaitu diisi dengan kredit pajak dalam negeri. Untuk pengisiannya sama seperti sebelumnya, yaitu mengisi tahun pajak dan identitas. Selanjutnya pemotongan pemungutan pajak, ada nama bendahara instansi X dengan NPWP 00134565452100 dengan jenis penghasilan transaksi pengadaan barang. Objek pemotongan atau pemungutan diperoleh dari objek PPh pasal 22, yaitu sebesar Rp30 juta. Untuk pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut diperoleh dari PPh pasal 22, yaitu sebesar Rp450.000. Untuk bukti pemotongan atau pemungutan SSP atau SSPCP ada nomor, yaitu 0. Untuk tanggal yaitu bulan 3 tanggal 15 tahun 2011, sehingga jumlah objek pemotongan pemungutan sejumlah Rp30 juta dan untuk jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut sebesar Rp450.000. Untuk mengisi lampiran 2, terdiri dari perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Tata cara pengisiannya sama seperti dengan sebelumnya, dimulai dari tahun dan identitas. Di sini ada 3 kolom yang harus kita cari, yaitu harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha. Yang kolom pertama harga pokok penjualan terdiri dari pembelian bahan barang dagangan, yaitu kita ambil dari laporan laba rugi sebesar Rp750 juta. Untuk mengisi selanjutnya kita ambil dari persediaan awal sebesar Rp100 juta. Untuk persediaan akhir sebesar Rp100 juta. Totalnya ada Rp750 juta. Untuk kolom kedua, biaya usaha lainnya diambil dari gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya Rp29.500.000. Untuk biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp15.375.000. Untuk biaya sewa Rp4.500.000. Biaya lainnya diambil dari biaya yang belum kita tambahkan, yaitu dari biaya alat tulis kantor, biaya seragam karyawan, biaya perjalanan dinas, biaya sumbangan, biaya telepon dan listrik, dengan total Rp16.006.200. Total biaya usaha lainnya yaitu Rp65.381.200. Untuk kolom selanjutnya kita mencari biaya dari luar usaha. Karena tidak ada, kita 0. Untuk menjumlahkan yaitu harga pokok penjualan dikurangi biaya usaha lainnya dikurangi biaya dari luar usaha. Yang pertama 750 dikurangi 0 sama dengan Rp750 juta. Untuk keseluruhan jumlah kita ambil dari harga pokok penjualan ditambah biaya usaha lainnya ditambah biaya dari luar usaha.
Rp815.381.200. Selanjutnya pengisian lampiran 1 yang berisi penghitungan penghasilan neto fiskal. Tata cara pengisiannya dimulai dari tahun dan identitas. Pertama, penghasilan neto komersial dalam negeri. Ada A, peredaran usaha diambil dari laporan laba rugi yaitu Rp843.339.906. Untuk B, harga pokok penjualan sebesar Rp750 juta. C, biaya usaha lainnya sebesar Rp65.381.200. D, penghasilan neto dari usaha yaitu 1A dikurangi 1B dikurangi 1C sebesar Rp27.958.706. Penghasilan dari luar usaha yaitu Rp1.532.500. F, biaya dari luar usaha Rp306.500. G, penghasilan neto dari luar usaha 1E dikurangi 1F yaitu Rp1.226.000. Jumlah 1D ditambah 1G yaitu Rp29.184.706. Nomor 2, penghasilan neto komersial luar negeri. Kita isi 0 karena tidak ada. Nomor 3, jumlah penghasilan neto komersial 1H ditambah 2 yaitu Rp29.184.706. Untuk nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak yaitu 0. Nomor 5, penyesuaian fiskal positif. Pertama ada A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Tidak ada. B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Tidak ada. C, tidak ada. D, tidak ada. Untuk E, harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan sebesar Rp1.500.000. E hingga K tidak ada. I, penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp5.756.500. M, jumlah 5A sampai dengan 5L sebesar Rp7.256.500. Nomor 6, penyesuaian fiskal negatif. Untuk A, penyelesaian penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal tidak ada. B, selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal tidak ada. C, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada. D, penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp1.532.500. E, jumlah 6A sampai dengan 6D sebesar Rp1.532.500. Nomor 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Tidak ada. 8, penghasilan neto fiskal yaitu jumlah 3 dikurang 4 ditambah 5M dikurang 6E dikurang 7B menghasilkan Rp39.908.706. Selanjutnya yaitu lampiran 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2012 dengan identitas NPWP 01234567852100. Nama wajib pajak PT Kertas Jaya, jenis usaha perdagangan, nomor telepon 0281 635671. Periode pembukuan Januari
2012 sampai dengan Desember 2012. Pembukuan atau laporan keuangan tidak diaudit sehingga kita kosongkan. A. Penghasilan kena pajak. Penghasilan neto fiskal sebesar Rp34.908.706 diisi dari formulir 1771 1 nomor 8 kolom 3. Kompensasi kerugian fiskal diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Sehingga penghasilan kena pajaknya dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp34.908.706. B. PPh terutang diambil dari tarif PPh pasal 31E ayat 1 sebesar Rp4.363.500 sehingga jumlah PPh terutang yaitu sebesar Rp4.363.500. C. Kredit pajak. Kredit pajak dalam negeri diisi dari formulir 1771 3 jumlah kolom 5 sebesar Rp450.000. Kredit pajak luar negeri diisi dari lampiran khusus 7A jumlah kolom 8. Sehingga jumlahnya yaitu kredit pajak dalam negeri ditambah kredit pajak luar negeri sebesar Rp450.000. Selanjutnya, PPh yang harus dibayar sendiri didapat dari jumlah PPh terutang dikurangi PPh ditanggung pemerintah dikurangi jumlah kredit pajak sebesar Rp3.913.500. PPh yang dibayar sendiri PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp2.100.000. Jumlah PPh yang dibayar sendiri didapat dari PPh pasal 25 bulanan ditambah STP PPh pasal 25 sebesar Rp2.100.000. PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29 didapat dari PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi jumlah PPh yang dibayar sendiri, yaitu sebesar Rp1.813.500. Formulir 1771 halaman 2. E. Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. 14A. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran sebesar Rp34.908.706. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran dikurangi kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp34.908.706. Penghasilan kena pajak sebesar Rp4.363.500. Kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp450.000. PPh yang harus dibayar sendiri didapat dari PPh yang terutang dikurangi kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp3.913.500. PPh pasal 25 didapat dari 1/12 dikali PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp326.125. PPh final diisi dari formulir 1771 lampiran 4 jumlah bagian A kolom 5 sebesar Rp306.500. Selain lampiran-lampiran 1771 lampiran 1 sampai 6 bersama ini dilampirkan pula A. Surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29. B. Laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan atau lampiran khusus 8A2.
D. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal atau lampiran khusus 1A buku petunjuk pengisian SPT. Berikut surat setoran pajak lembar ke-1. Di sini terdapat identitas wajib pajak yaitu NPWP, nama wajib pajak PT Kertas Karya, alamat wajib pajak Jenderal Sudirman nomor 108 Purwokerto dengan nomor akun pajak 411126, kode setoran 200, uraian pembayaran PPh pasal 12. Untuk tahun pajak 2012, jumlah pembayaran sebesar Rp1.813.500 dengan wajib pajak penyetor Aditya tanggal 30 April 2013.